Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Farah, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini ketemu lagi nih sama saya, Yuriska Aditya. Pasti sahabat Farah semua penasaran kan, kok hari ini Yuriska pakai topi, pakai shawl yang kece, mete bingit, betul nggak? Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari salah satu crafter, yaitu salah satu pengrajin tangan dari Ecoprint. Mungkin sahabat Farah semua di sini sudah sudah kepikiran ya, apa sih itu Ecoprint, terus apa sih topi-topi yang saya lagi pakai ini tuh dari mana sih, pasti penasaran bukan? Hari ini saya lagi kedatangan tamu dari Ibu Halimatul Aziza. Yeay, tepuk tangan dong. Nah, selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Wow, hari ini kami kedatangan tamu dari salah satu pengrajin craft, yaitu Ibu Halimatul Aziza. Mungkin Ibu boleh sapa-sapa dulu nih sahabat Farah semua di sini. Sebelumnya saya supaya Mbak manggilnya lebih akrab, panggil Ibu Ima aja. Oh, Ibu Ima. Oke, Ibu Ima. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Aziza. Tadi nama panjang saya panjang sekali ya. Panjang banget. Halimatul Aziza. Saya ibu dengan 3 anak dan saya punya hobi di bidang fashion craft. Ibu Ima ini adalah salah satu pengrajin craft, yaitu dari Bekasi ya Bu ya? Betul ya? Betul, dan Ibu Ima ini adalah seorang ibu 3 orang anak, dari 3 orang anak ya? Iya. Wah, mungkin udah kebayang ya, udah jadi pengrajin, jadi ibu juga gitu ya. Nah, Ibu Ima sendiri sebenarnya profesinya saat ini tuh apa sih Bu? Profesi saya saat ini nih fashion juga, fashion designer juga, menggeluti dunia craft juga, gitu. Jadi memang basicnya memang fashion ya Bu ya. Oh iya. Craft itu salah satu berarti dari fashion juga. Salah satu bentuk ada fashion juga di dalam craft itu Bu. Ya, kebetulan saya memang menyukai seni ya, jadi gitu. Jadi basic saya dari fashion. Berkembang dengan kecintaan saya dengan dunia craft, dan biasanya nggak jauh-jauh dari ini saya sih, dari fashion, dari pokoknya yang indah-indah lah. Yang indah-indah. Nah, juga sahabat Farah juga pasti penasaran kan, saya lagi pakai topi, terus di sini juga ada produk-produknya dari Ibu Ima. Ini adalah produk-produk yang memang dibuat oleh tangan indahnya Bu Ima dan juga tangan kreatifnya Ibu Ima. Ini ada tas ya Bu ya, ada sepatu, terus juga ada shawl yang lagi saya pakai juga, terus ada topi. Mungkin di sini nih para sahabat Farah semua di sana ya yang lagi nonton YouTube ini mungkin penasaran, pengen punya salah satu produk yang Ibu buat ini. Itu gimana sih Bu caranya Bu? Gampang aja sih, bisa dengan bikin sendiri atau beli jadi. Belinya sama saya. Oke. Tapi kalau bikin saya pun mengajarkan, karena memang saya juga pengajar juga dalam bidang seni. Jadi saya siap mengajarkan kalau ada permintaan. Wow. Kadang saya buka kelas juga. Oh, buka kelas juga. Jadi buat sahabat para semua, mungkin kalau beli kayak aduh kayaknya kurang ya Bu, effortnya kurang gitu ya kalau beli. Nah, mungkin sahabat para semua pengen punya produk-produk ini tapi dengan cara kreatif, yaitu bisa belajar sama Ibu Ima ya. Caranya gimana tuh Bu? Harus kemana nih kira-kira? Oh, gampang sih, tinggal menghubungi saya. Tinggal hubungi Ibu ya. Ibu punya Instagram? Saya punya Instagram Ima Aziza. A-nya triple ya, Ima Aziza. Ima Aziza. Wow, jadi buat sahabat para semua yang mau punya produk ini atau mau belajar tentang craft, bisa langsung cek Instagramnya Ibu Ima. Nah, kita mau tanya juga nih sama Ibu Ima nih. Ibu Ima ini kan berarti salah satu dari UMKM ya Bu ya? Ya. Nah, melihat UMKM khususnya perempuan sejauh ini seperti apa sih Bu? UMKM, ya memang UMKM itu 90%-nya perempuan ya, usaha perempuan gitu. Saya menyikapi positif karena untuk era seperti sekarang ini memang perempuan
walaupun dia suaminya mencari nafkah, tapi dia pun harus bisa berkarya, berkreasi di dalam rumah. Betul. Jadi perempuan nggak hanya harus bekerja di luar, di dalam rumah pun dia bisa menghasilkan. Salah satunya Ibu Ima ya. Iya. Wow, jadi bukan hanya laki-laki aja yang cari uang gitu ya Bu ya, tapi perempuan juga bisa memanfaatkan situasi-situasi saat ini, yaitu dengan menjadi atau bergabung sebagai UMKM gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Ibu Ima sebenarnya profesinya dulu apa sih Bu, sehingga bisa terjun jadi seorang pengrajin nih? Iya. Udah panjang ya perjalanan. Jadi saya itu memang dilahirkan dari orang seni ya. Ayah saya pengusaha mebel. Dengan segala macam perlengkapan mebel ya. Jadi saya juga mencintai dunia jahit menjahit. Ketika saya melihat tukang-tukangnya papa saya karyawan itu menjahit gitu. Jadi saya tuh tertariknya sudah dari kecil tertanamnya. Gitu. Ketika saya SMP, saya sudah bisa nekat bikin rok sendiri. Gitu. Walaupun apa adanya, tapi karena orang tua tahu ini saya ya, minat saya kemana, ya saya dibiarin aja. Kalau saya minta beliin kain, dibeliin. Gitu. Terus ketika saya SMA, saya tuh bercita-cita jadi fashion designer. Saya pengen sekolah di situ. Qadarulahnya papa saya meninggal. Ketika usaha itu sedang berjalan dan anak-anak belum bisa mempersiapkan diri. Jadi ketika papa saya meninggal itu, kakak saya mengambil alih karena dia yang paling tua. Dan disitulah saya sempat salah arah. Jadi begitu saya tamat SMA, kakak saya mengarahkan udah nggak usah sekolah fashion design, sekolah akuntansi. Jadi saya basic pendidikannya akuntansi. Jadi basic pendidikan akuntansi, tapi sekarang jadi pengrajin dan jadi pengusaha ya Bu ya. Ya itu tidak lepas juga dari memang pengaruh orang tua ya. Betul. Dari pengaruh papa saya. Waktu kecil nenek saya itu mengharuskan saya harus bisa merajut. Harus bisa, pokoknya dulu saya sepertinya digembleng sama nenek saya. Karena beralasan juga sih, karena saya sudah suka dengan mesin. Saya mainin mesin, akhirnya nenek saya ngarahkan ke situ. Mesin jahit ya. Nah akhirnya ya kecintaan dengan mesin jahit, dengan kain, dengan fashion itu tumbuh sendiri. Gitu. Wah, jadi seru banget ya Ibu Ima nih, perjalanan karirnya memang naik turun juga, terus juga kayak jauh ya Bu dari memang basic pendidikannya ya Bu ya. Yang akuntansi jadi pengrajin. Jadi memang mungkin sudah berjalan kayak mengalir aja ya. Betul. Ketika saya lulus kuliah, usaha itu bangkrut. Dan saya juga memang dunia saya memang dunia seni, dunia fashion. Keturutan ya. Terus saya kerja di majalah. Walaupun saya bukan di bidang fashion ya, tapi saya waktu itu sekretaris redaksi. Nah, sekretaris redaksi itu ketika itu ya Mbak ya, kita dituntut untuk bisa semuanya. Betul. Satu ketika saya harus jawab surat pembaca. Jadi saya harus bisa nulis ya. Satu ketika saya harus bisa merias. Ketika tes foto, anak-anak itu kan nggak mungkin dibawa ke salon ya. Jadi saya yang rias. Ketika itu yang jadi saya lupa. Fashion designer? Bukan, yang mandu foto namanya dulu lupa saya. Ketika dia berhalangan, saya yang harus ketemu desainer, saya yang harus pilih-pilih baju, saya yang harus lihat lagi bajunya cocok untuk apa nih dengan tema ini. Dan akhirnya timbul lagi itu cita-cita waktu kecil, timbul lagi. Ya itu ngalir aja sih Mbak, nggak ada yang harus pendidikan khusus, enggak.
Tapi memang dilakukannya dengan cara hobi ya, dan juga memang apa ya, seneng gitu ya Bu ya, Iya, senang. bahagia ya. Ketika saya ketemu desainer, pegang-pegang ngambil bajunya, kadang-kadang saya sambil pegang-pegang, saya liatin, saya lihat, oh gini, saya juga bisa. Dulu tuh sampai gitu, oh gini, saya juga bisa, saya juga bisa. Akhirnya begitu saya menikah, saya punya anak pertama, saya masih kerja, punya anak kedua, saya kondisi nggak bagus lah kehamilannya ya, jadi saya berhenti kerja. Saya berhenti bekerja, ternyata saya nggak bisa itu sih yang di rumah tanpa melakukan sesuatu. Ketika anak saya tidur, saya cari-cari kesibukan apa gitu. Akhirnya ya ketemu lah, anak saya sudah umur yang besar 1 tahun, perempuan. Jadi saya dandanin, saya jahitin baju ya sekedarnya aja lah. Ternyata tetangga suka, itu suka. Nah di situ aja sih mengalirnya pelan-pelan. Terus kalau Lebaran saya jadi bikin baju keluarga, ibu dengan anak-anaknya yang seragaman, kapelan gitu. Itu sih awal-awalnya hanya begitu aja Mbak. Wah, jadi buat sahabat para semua yang mungkin punya hobi sama nih kayak Ibu Ima, jangan takut untuk berkreasi, karena kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa ya Bu ya. Iya betul. Bisa jadi nanti jadi pengusaha hebat seperti Ibu Ima ini dan bisa menciptakan atau menghasilkan produk-produk yang ada di depan saya ini dan saya pakai ini enak banget sih Bu, terus bahannya juga enak banget tuh. Nah buat teman-teman semua mungkin penasaran juga ya, tadi kan kita udah bahas mengenai backgroundnya Ibu Ima. Nah kita juga penasaran nih, bikinnya tuh kayak gimana sih Bu, bikin craft gitu nggak sih? Ya kan, masih penasaran. Nah bikin craft tuh gimana sih Bu? Susah nggak sih kira-kira? Karena sekarang yang tren itu eco-print ya susah gampang banget. Tapi kalau kita punya passion di dalam seni, itu sih gampang dan akan nyandu ya. Jadi begitu belajar, kepengen ini akhirnya juga kepengennya banyak. Kalau kita memang passionnya ke sana. Berarti memang sesuai sama passionnya juga ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu nih, mungkin sahabat para juga penasaran dari produk-produk di depan ini yang sudah Ibu buat, yang paling susah produk apa sih Bu? Produk yang dipajang ini semua eco-print kan. Oke. Jadi yang mau ditanya yang paling susah kira-kira bikinnya yang mana nih? Dari tas, sepatu, terus ada shawl juga, ada topi juga. Begitu menjadi produk ya. Kalau eco-printnya sih insya Allah saya bisa berbagai teknik gitu ya. Tapi ketika untuk menjadikan produk, kalau untuk produk fashion saya bisa. Oh bisa. Bikin sendiri. Tas saya bisa bikin sendiri. Wow. Terus untuk sepatu saya yang nggak bisa. Oh sepatu, ini agak sulit ya Bu berarti ya? Ya ini ada keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh pengrajin sepatu. Jadi saya membuat kulitnya saja, eco-print dari kulit. Nanti untuk selanjutnya menjadi produk saya serahkan ke pengrajin sepatu. Oke. Jadi Ibu memang pertama itu basicnya aja ya. Nanti kalau untuk jadiin sepatunya itu pengrajin sepatunya ya. Iya betul. Wow. Nah sahabat para juga penasaran sih harganya nih Bu. Kalau udah jadi barang kayak gini nih, kira-kira harganya sekitar dari berapa sampai berapa sih Bu? Boleh nggak Bu spill sedikit nih? Kalau harga sih relatif ya Mbak ya. Kalau saya sih namanya handmade, hasil kreativitas. Semakin mahal itu saya semakin suka. Wow. Karena apa? Kita menghargai. Betul. Ini dan nggak ada duanya. Betul. Seperti topi yang Mbak pakai itu kan saya jahit sendiri ya. Wow. Itu nggak akan, itu saya buat lagi akan berbeda motifnya makanya. Jadi nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Walaupun bentuknya sama ya. Tapi motifnya pasti beda-beda. Berarti kalau bikin satu ini memang ini satu aja ya, limited edition ya Bu ya, berarti ya? Nggak limited edition, jadi ketika kita membuat eco-print itu setiap produk yang kita hasilkan akan berbeda motifnya. Mungkin bentuknya sama, tapi motif akan beda. Motifnya akan beda ya.
Nah, mungkin sahabat Farah juga di sini penasaran, ini tuh produk EcoPrint ini bahannya dari apa sih Bu, kalau boleh tahu Bu? Dari namanya itu sudah eco ya, eco friendly, jadi ramah lingkungan. Bahan-bahan yang ramah lingkungan itu adalah bahan katun, bahan sutra, pokoknya bahan yang dari serat-serat alam. Jadi untuk EcoPrint itu yang dibutuhkan adalah kain katun, kain sutra, dan satu lagi kulit kambing, kulit sapi. Untuk bahan yang mengandung poli atau plastik, untuk beberapa jenis kain bisa, tapi ketahanannya, penyerapan warnanya itu kurang. Jadi kita berbasis dengan eco-friendly. Oke, Bu, tapi kalau produk-produk yang Ibu jualin ini kan dari bahan alam ya berarti ya Bu ya. Nah, kalau untuk perawatan nih mungkin sahabat Farah semua juga bingung ya. Mungkin di sana punya yang produk-produk dari alam tapi bingung perawatannya sebenarnya susah apa enggak sih Bu kalau untuk pengrajin seperti ini Bu? Ya, jadi kalau produk-produk EcoPrint ini dia berbahan dasar dari alami, katun, kulit, pewarnanya juga Mbak boleh lihat ini pewarna-warna pink, itu pun bukan pewarna kimia. Jadi yang namanya dari alami itu kan memang tidak tahan seperti warna kimia. Iya, betul. Jadi perawatannya jangan dijemur di bawah langsung sinar matahari. Oh gitu, oke. Ketika mencuci ada sabun khusus, namanya lerak ya, lerak sabun buat batik juga ya. Sabun buat batik. Dicuci dengan lerak. Kalau tidak ada lerak nggak apa-apa, pakai sabun yang minim pemutih. Atau bisa juga sampo. Karena kan produk-produk begini kan nggak mungkin kita pakainya sampai kotor, kucel, cuma dicelup-celup aja gitu. Oke, jadi perawatannya gampang ya sahabat Farah ya. Jadi cuma dicucinya, dicelup-celup aja atau mungkin dielap kali ya Bu ya biar kalau sepatu gampang. Ya. Jadi biar nggak rusak gitu ya. Karena kan ini produknya juga dari alam gitu ya, dari produk-produk alam gitu ya Bu ya. Oke Bu, ini ada pertanyaan lagi nih mengenai Gramedia. Jadi memang produk-produk ini memang dijual di Gramedia nggak sih Bu atau gimana nih? Soalnya saya tadi agak-agak sedikit dengar nih kalau produk-produk ini juga dijual di Gramedia. Bener nggak sih Bu? Oh iya tadi kita sempat ngobrol Gramedia ya. Iya, jadi Gramedia mempercayakan saya untuk mengkoordinir booth UMKM-nya, pojok UMKM-nya. Jadi khusus produk UMKM itu kan bukan produk yang besar ya. Jadi saya diminta mengkoordinir. Jadi seperti produk fashion, handicraft, termasuk ini EcoPrint, ada patchwork, ada sepatu juga, kuliner pun ada. Dan itu memang untuk dipercayanya saya dengan Gramedia itu memang butuh waktu lama ya. Ketika itu saya dengan kelompok komunitas saya membuka pelatihan di Gramedia. Dan ketika pandemik itu stop sama sekali. Tapi kan ketika pandemik ternyata bermunculan UMKM. Betul. Nah, dari situ Gramedia memfasilitasi produk-produk UMKM itu dengan saya sebagai koordinatornya. Tapi ini berarti udah tahun keberapa Bu? Kalau bekerja sama UMKM dengan Gramedia ini sudah tahun kedua. Tapi kita nggak setahun full sih Mbak. Jadi seperti tahun lalu itu kita bekerja sama 4 bulan. Tahun ini juga 4 bulan. Untuk event-event khusus kita pasti diminta. Dilibatkan. Jadi dan ketika komunitas kami ya namanya Kita Crafty itu setiap ingin mengadakan pelatihan itu difasilitasi oleh Gramedia. Gitu. Jadi kalau mau pelatihan EcoPrint monggo silahkan di Gramedia. Oke, nah sahabat Farah semua sudah dengar ya tadi pemaparan dari Ibu
Halimatul Azizah, Ibu Ima ya. Nah, Masya Allah, kita senang banget bisa kehadiran Ibu Ima. Sahabat Farah juga bisa lihat produk-produknya, dan juga sahabat Farah diajak untuk belajar bareng sama Ibu Ima. Tadi caranya bisa langsung cek di Instagramnya Farah atau bisa langsung cek di Instagramnya Ibu Ima ya Bu ya. Nah mungkin itu aja sahabat Farah, terima kasih banyak sudah oh berbincang-bincang. iya, saya lupa. Oke, apa tuh, Bu? Tidak di semua Gramedia ya, hanya Gramedia World Harapan Indah. Oke, jadi UMKM ini memang Bekasi. bukan di seluruh Gramedia, hanya di Gramedia Gramedia Harapan World Indah. Harapan Indah Bekasi. Oke, nah mungkin itu aja sahabat Farah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga edukasi yang diberikan oleh Ibu Ima ini bisa menjadi ladang pahala juga, dan juga ladang cuan buat teman-teman atau sahabat Farah semua. Oh iya, betul. Oke, saya Yuriska Aditya bersama Ibu Ima mohon pamit. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe postingan ini, dan jangan lupa share ke teman-temannya, karena semakin kalian share semakin banyak pahala yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.